Lelaki legendaris. Bab 511 hingga 520. Berita itu sendiri menyebabkan Jonathan bangkit berdiri. Lydia, bicaralah dengan jelas. Apa maksudmu dengan, Bibi Sofia dalam bahaya? Di seberang telepon, Lydia ketakutan saat mendengar kata-kata Jonathan. Lagi pula, dia telah melihat metode Jonathan dengan matanya sendiri saat keluarga Maxwell diusir. Meskipun dia sekarang adalah bagian dari keluarga Goldstein dan berada di sisi yang sama dengan mereka, memikirkan masalah itu saja masih akan membuatnya merinding. Beberapa hari yang lalu, Departemen Perhubungan mulai menimbulkan masalah bagi keluarga Goldstein. Sutradara cabulnya, Quentin Sidious, mengundang Sofia keluar untuk makan, dan dia belum kembali sejak pergi keluar di pagi hari. Aku mencoba meneleponnya, tapi aku tidak bisa melaluinya. Selanjutnya, Lydia tersedak. Selanjutnya apa? Cepat dan beritahu aku, bentak Jonathan. Selain itu, sekelompok pria baru saja datang dan mulai merebut barang-barang tanpa peringatan. Semua orang telah ditangkap juga. Jonathan, kamu harus segera kembali. Tidak lama setelah Lydia berbicara, suara seseorang menggedor pintu terdengar. Itu diikuti oleh teriakan Lydia di tengah keributan yang kacau. Dia adalah Lydia Maxwell, rekanan Sofia dan anggota manajemen senior Goldstein Group. Tahan dia agar kita bisa menyisir aset mereka. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Nada akhir panggilan berikutnya memicu ekspresi dingin di wajah Jonathan. Jonathan, aku mendengar sesuatu tentang keluarga Goldstein. Apakah sesuatu terjadi di Yellowview? Josephine berdiri dengan tangan memegangi tangan Jonathan, berharap dapat menghiburnya. Sejak mereka mengenal satu sama lain, Josephine hanya sekali melihat Jonathan setenang ini saat dia diculik. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia sadar bahwa bersembunyi di balik sikap tenangnya adalah rasa amarah yang mendidih. Memegang tangan Josephine dengan lembut, Jonathan tersenyum. Ini bukan masalah besar. Sebagai keluarga terpandang, keluarga Goldstein memiliki banyak musuh di dunia bisnis. Oleh karena itu, wajar bagi mereka untuk terlibat dalam konflik. Benar-benar, Josephine sama sekali tidak menyangka bahwa Jonathan hanya berusaha meyakinkannya. Oleh karena itu, dia sedikit mengangguk. Aku senang itu tidak serius. Kalau begitu, apakah Anda ingin pergi ke Yellowview untuk menghadapinya? Sepertinya aku harus melakukannya, jawab Jonathan sambil tersenyum. Tapi jangan khawatir, aku akan kembali setelah aku selesai. Oke, hati-hati saat kamu di sana. Josephine berjingkat untuk mencium pipi Jonathan. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju mansion. Pada saat itu, keduanya tahu apa yang ada di pikiran masing-masing, kata-kata tidak diperlukan. Setelah melihat Josephine memasuki rumah, Jonathan berbalik dan menatap Ciara yang tergeletak di balkon lantai 3. Apakah kamu mendengar semuanya? Ciara mengangguk, keras dan jelas. Kapan Anda berencana pergi ke Yellowview? Segera, mengambil pedangnya, Jonathan menjentikannya dengan pergelangan tangannya dan mengirimnya terbang ke arah Ciara dalam busur hijau. Di atas balkon, Ciara menyipitkan matanya untuk membidik, menangkap pedang di gagangnya. Kekuatan pedang langit membuatnya kewalahan. Meskipun memegang gagangnya, dia tidak mampu mempertahankan kendali. Akhirnya, dia melepaskan cengkeramannya dan membiarkan pedang menembus di atas jendela. Dengan rasa sakit yang luar biasa yang berasal dari tangannya yang gemetar, dia menatap Jonathan dengan tatapan membara. Jonathan, aku akan pergi ke Yellowview bersamamu. Saya ingin melihat sendiri apa yang spesial dari keluarga terhormat. Tidak kali ini, jawab Jonathan datar. Aku ingin meninggalkan Josephine di bawah perlindunganmu. Begitukah caramu meminta bantuanku? Melompat ke tanah, Ciara muncul tepat di depan Jonathan dengan ketukan kakinya. Apa yang terjadi jika saya menolak? Aku akan membunuhmu. Tatapan acuh tak acuh Jonathan seperti jurang maut. Dia tidak memiliki emosi manusia. Namun, jika kamu setuju, aku akan membayarmu 100 juta. Kesepakatan, Ciara setuju tanpa ragu sedikit pun, karena aura pembunuh Jonathan telah mengelilinginya. Dia yakin dalam benaknya bahwa jawaban yang salah berarti kematian, yang, pada kenyataannya, tidak jauh dari kebenaran. Ketika Jonathan mengajukan permintaannya, dia sudah berencana untuk membunuhnya. Karena keduanya bahkan bukan teman, meninggalkan Ciara di rumah tanpa kehadirannya terlalu berbahaya. Namun demikian, setelah mendengar persetujuan Ciara,
Jonathan menyipitkan matanya sebelum menarik kembali aura pembunuhnya dan pergi. Zakari, siapkan helikopternya segera. Jonathan menggonggong ke telepon. Beritahu Andi untuk mengumpulkan Legiun Yalegard dan tempatkan mereka di sepanjang perbatasan Yellowview. Saya akan segera ke sana. Begitu dia mengakhiri panggilan, Jonathan masuk ke mobil dan keluar. Adapun Zakari, dia benar-benar terpana. Berita tentang Yellowview memberlakukan darurat militer telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh negeri. Dan sekarang, Goldstein ingin menyebarkan Legiun Yalegard ke kota. Apakah dia ingin melakukan kudeta? Zakari merasakan getaran di punggungnya. Setelah dia sadar kembali, dia mengangkat teleponnya untuk menelepon Andi. Sementara itu, di markas Legiun Yalegard, Andi sedang duduk di meja rapat dengan lebih dari 10 petugas sambil mempelajari peta strategis di depan mereka. Saat telepon berdering, wajahnya menjadi muram, karena itu adalah telepon yang disiapkan khusus. Selain Jonathan dan anggota kantor Asura, tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaannya. Akibatnya, telepon berdering adalah sinyal bahwa sesuatu yang mendesak telah terjadi. Zakari, apa yang terjadi? Andi bertanya dengan dingin. Dengan keputusan Asura, pimpin Legiun Yalegard dan serahkan mereka ke perbatasan Yellowview di mana Anda akan menunggu perintah lebih lanjut. Asura sendiri akan segera tiba di sana. Dipahami. Andi menanggapi dengan perhatian. Zakari, aku punya satu pertanyaan. Apakah Legiun Yalegard satu-satunya yang dikerahkan atau seluruh pasukan juga bergerak? Goldstein belum memerintahkan agar unit lain dikerahkan. Namun, dia telah menempatkan semua orang di bawah komando kantor Asura pada kondisi kesiapan pertahanan level 3. Semua unit kami siap untuk bergerak pada saat itu juga. Andi terdiam lama. Zakari, bisakah Tuan Goldstein memikirkan? Andi, tugas seorang prajurit adalah mematuhi perintah tanpa pertanyaan. Alasan penempatan bukanlah sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Dipahami. Setelah mengakhiri panggilan, Andi berbalik ke arah petugas di sekitarnya. Legiun Yalegard akan berkumpul di perbatasan Yellowview. Kami tidak dalam keadaan apapun untuk melintasi perbatasan negara. Apa? Para petugas yang hadir saling bertukar pandang. Di sebelah kiri Andi, seorang perwira parubaya mendekat dan bertanya dengan lembut, "Komandan, apakah Anda yakin kita akan berkumpul di perbatasan Yellowview? Apakah saya perlu mengulangi diri saya sendiri?" Bentak Andi. "Bukankah aku baru saja membuat diriku jelas? Siapapun yang berani mempertanyakan perintah itu akan diadili di pengadilan." Dipahami. Pada saat itu, penghalang jalan dipasang di perbatasan antara Yellowview dan Lostaria. Di jalan raya keluar dari Yellowview, tentara Yellowview memiliki 3 divisi yang ditempatkan di sana. Akibatnya, semua mobil di jalan raya yang berusaha keluar terpaksa memutar balik, meninggalkannya untuk pertama kali dalam keadaan kosong. Sementara itu, ada 10 tank yang diparkir di stasiun tol dengan laras senjatanya mengarah ke jalan raya. Faktanya, formasi mereka adalah bukti pendirian tentara Yellowview tanpa perlu kata-kata. Kematian menunggu siapapun yang berani menembus penghalang. Blackies. Di samping salah satu tank, seorang prajurit bersenjata lengkap bertanya kepada sersannya, "Bukankah mereka mengatakan bahwa ini hanya latihan militer? Mengapa kita memasang penghalang jalan di jalan raya dengan tank? Mengapa saya merasa bahwa dia akan mengenai kipas angin? Bagaimana aku harus tahu?" Sersan tua itu menghela nafas. "Saya seharusnya cuti dan mengunjungi kerabat saya, tetapi saya terpaksa kembali begitu saya tiba di stasiun kereta api. Cek keberuntunganku." Petik 2. Sebelum sersan tua itu bisa menyelesaikannya, dia tiba-tiba terhuyung ke depan. Ketika prajurit yang lebih muda menoleh untuk melihat siapa orang itu, dia menundukkan kepalanya ketakutan. Ternyata pemimpin divisi mereka muncul di belakang mereka entah dari mana. Setelah mendengar percakapan mereka, dia memberikan tendangan yang pantas kepada sersan tua itu. Adalah tugas prajurit untuk mematuhi perintah tanpa pertanyaan. Bahkan jika Anda sudah naik kereta, Anda masih harus melompat darinya dan kembali. Tegas Chess Granger, pemimpin divisi-divisi ke-9 Angkatan Darat Yellowview. Ketika sersan bernama Blackie bangkit kembali, dia mengakui tegurannya, "Ya, Tuan." "Prajurit siapa ini?" Melihat para petugas yang mengikuti di belakangnya, Chess menuntut dengan nada dingin, "Saya ingin semua orang, dari pemimpin kompi hingga pemimpin brigade, diselidiki.
Memiliki tentara seperti ini adalah aib bagi divisi ke-9. Tidak lama setelah Chess berbicara, suara gemuruh lembut terdengar dari belakangnya. Ketika kerumunan berbalik untuk melihat, mereka disambut oleh pemandangan konvoi mobil lapis baja yang mendekat dari ujung jalan raya. Bepergian di belakang konvoi adalah tank yang berat. Menyipitkan matanya, Chess mengamati konvoi yang tak pernah berakhir di jalan raya. "Puan, plat mereka milik Legiun Yalegard," kata salah satu petugas yang tidak tahu apa-apa di samping Chess. "Aku sudah menunggu mereka." Kilatan sedingin es melintas di mata Chess. "Perintahkan orang-orang untuk menyiapkan senjata mereka." "Iya Pak," anak buahnya menjawab dengan lantang. Segera, suara mesin berputar terdengar dari belakangnya. Seluruh divisi ke-9 Yaleviu telah mengarahkan senjata mereka ke Legiun Yalegard yang mendekat. Saat Legiun Yalegard berangsur-angsur melaju, mereka akhirnya berhenti di luar stasiun tol, kebetulan saat sinyal dari Chess. Selanjutnya, pintu sebuah mobil lapis baja terbuka untuk Andi yang tampak buritan untuk turun. "Andi, bukankah kamu seharusnya berada di Lostaria? Apa yang membawamu ke sini ke Yaleviu?" Chess mencibir saat melihat Andi. "Dengan keputusan Asura, kami melakukan latihan militer untuk mempertahankan Yaleviu. Apakah ini lelucon?" Chess tertawa terbahak-bahak. "Yaleviu meminta kami, tentara Yaleviu, melindunginya. Sejak kapan tanggung jawab dilimpahkan ke kantor Asura? Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, sebaiknya Anda kembali dengan orang-orang Anda. Kalau tidak, jangan salahkan saya atas apa yang akan saya lakukan." Komposisi tentara Yaleviu berbeda dengan komposisi wilayah lain. Misalnya, meskipun pemimpin divisi-divisi ke-9 berpangkat lebih rendah dari Andi, dia memimpin pasukan 70.000 orang, yang hanya 30.000 lebih rendah dari Andi. Asal-usul komposisi semacam itu berakar pada awal pembentukan tentara Yaleviu. Saat itu, Komandan Kantor Urusan Pemerintahan berharap untuk membentuk pasukan Yaleviu sendiri sebagai penyeimbang faksi militer milik daerah lain di negara itu. Karena faksi militer kemudian dikendalikan oleh beberapa keluarga terhormat, yang terakhir jelas keberatan dengan proposal yang mengancam kepentingan mereka. Dengan demikian, formasi awal tentara Yaleviu penuh dengan kesulitan. Namun demikian, itu akhirnya didirikan setelah bertahun-tahun birokrasi tetapi terikat oleh satu syarat, Yaleviu hanya dapat membentuk satu pasukan. Aturan tersebut ditetapkan oleh komandan sebelumnya dan komandan berikutnya tidak boleh melanggarnya. Namun, masih ada cara untuk menghindarinya. Karena struktur tentara Yaleviu tidak dapat diubah, Panglima mulai mengubah komposisinya, terutama setelah Yoshua berkuasa. Apa yang dia lakukan adalah berulang kali menambah jumlah tentara sampai tentara Yaleviu terdiri dari 600.000 orang. Alhasil, meski tentara Yaleviu terdiri dari 13 divisi, masing-masing divisi memimpin memerintahkan pasukan yang biasanya berada di bawah komandan tentara. Sementara itu, Andi menyeringai melihat ekspresi angkuh Chess. Tentara Yaleviu hanya memiliki yurisdiksi di dalam Yaleviu. Adapun Legiun Yalegard, kami berada di bawah komando kantor Asura dan bertanggung jawab atas pertahanan Lostaria. Saat dia berbicara, Andi menoleh untuk melihat stasiun tol. Stasiun tol berada di perbatasan antara Yaleviu dan Lostaria, sedangkan saya berdiri di wilayah Lostaria sendiri. Oleh karena itu, bahkan jika saya tidak diperintahkan untuk melakukan latihan militer, saya masih dapat memimpin pasukan saya di sini untuk menikmati barbek, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan. Dengan itu, Andi membentak, Cascade perintah untuk mendirikan kemah dan menyiapkan makanan kita. Prajuritnya menerima instruksinya dengan gerutuan keras. Adapun Chess, ekspresinya berubah drastis saat dia melihat Legiun Yalegard mendirikan tenda mereka dari belakang stasiun tol. "Andi, beraninya kamu!" Mendengar teriakan Chess, 10 tank di belakangnya secara bertahap melatih senjata mereka ke arah Andi. "Apakah kamu mencoba menakutiku?" Menatap laras 10 senjata tank, Andi hanya mencibir, "Granger, apakah menurutmu aku tidak berguna seperti tentara Yaleviu yang hanya bagus di atas kertas? Saya telah mengikuti Asura ke dalam pertempuran dan membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya di Canaya. Stasiun saya ditempa dari darah musuh saya alih-alih mengandalkan hubungan dengan keluarga terhormat. Adapun Legiun Yalegard di belakangku, masing-masing dari mereka telah bertarung di medan perang nyata sebelumnya. Karenanya, orang lemah sepertimu tidak menakuti kami sama sekali."
Izinkan saya bertanya kepada orang-orang saya. Apakah ada yang merasa takut? Kami tidak takut. Kami tidak takut. Kami tidak takut. Menanggapi teriakan Andi, anak buahnya pun merespon dengan semangat yang sama. Saat suara mereka terdengar, aura pembunuh dalam nada mereka mengirimkan rasa dingin yang tak dapat dijelaskan ke tulang punggung lawan mereka. Itulah perbedaan antara kedua pasukan. Persis seperti yang dikatakan Andi. Tentara Yaleviu, yang belum pernah terlibat dalam pertempuran nyata, tidak dapat melawan Legiun Yalegar, yang telah melalui baptisan api di medan perang. Andi, apakah kamu mencoba memberontak? Meskipun pernah berada dalam situasi tegang sebelumnya, Chess masih takut melihat betapa menakutkannya Legiun Yalegar. Pemberontak, Andi terkekeh. Aku bahkan belum menginjakkan kaki di Yaleviu, namun, kamu mengarahkan senjatamu padaku. Menurutku kau, Chess, adalah orang yang mencoba menyulut perang saudara. Sepertinya Legiun Yalegar telah datang ke tempat yang tepat. Dengan itu, Andi membentak, Yalegard Legion, bersiaplah untuk pertempuran dan arahkan senjatamu. Targetnya adalah tentara Yaleviu. Mengikuti perintah Andi, para prajurit Legiun Yalegard mengangkat senjata mereka untuk berlatih di tentara Yaleviu. Dua unit tentara dengan total hampir 200.000 orang sedang berkonfrontasi di stasiun tol East Yaleviu Lochale Expressway. Di belakang tentara Yaleviu ada sebuah jeep militer. Di dalam kendaraan itu ada seorang pria dengan luka cepak dan bekas luka pisau di pipi kirinya, dan dia mengerutkan kening pada tablet di tangannya. Pria ini, yang belum mencapai usia 30 tahun, adalah komandan tentara Yaleviu saat ini, Wilbur Santos. Pak, seorang prajurit muda dengan hormat menyapa di luar jeep. Bicaralah, kata Wilbur. Komandan, Legiun Yalegard yang dipimpin oleh Andi Morelli telah mempersiapkan diri untuk berperang. Mereka mungkin menembak kapan saja. Haruskah kita memulai serangan? Prajurit muda itu bertanya ragu-ragu. Sudah hampir 3 tahun kantor Asura berdiri. Meskipun Jonathan telah menguasai tanah di luar Yaleviu, semua orang harus mengakui bahwa 3 tahun itu adalah waktu paling damai di Chanaea dalam beberapa dekade terakhir. Kedamaian itu akan terganggu jika salah satu pihak, Legiun Yalegard atau tentara Yaleviu, melepaskan tembakan pertama. Selanjutnya, pertempuran antara dua pasukan yang telah dibentuk dan diperkuat selama 3 tahun terakhir akan menjadi sesuatu yang ditakuti. Karena itu, meskipun itu hanya pertanyaan untuk komandannya, jantung prajurit itu berdebar keras di dadanya. Melihat sikap cemas prajurit muda itu, Wilbur menurunkan tablet di tangannya. Apakah Anda bagian dari staf umum Angkatan Darat Yaleviu? Iya Pak, prajurit muda itu menjawab dengan antusias. Saya Minoas Santos, staf umum Angkatan Darat Yaleviu. Tanggung jawab utama saya adalah menganalisis medan perang dan menyusun strategi. Ketika Wilbur mendengar bahwa prajurit muda itu berasal dari keluarga yang sama, dia tertawa kecil. Karena Anda berspesialisasi dalam analisis dan strategi, izinkan saya memberi Anda pelajaran. Simak informasinya di sini. Kekuatan utama kantor Asura adalah 8 Raja Perang. Sejauh ini, hanya milik Andi Morelli Legiun Yalegar telah datang. Meskipun Andi adalah seorang komandan yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia telah memerintahkan anak buahnya untuk berdiri dalam garis horizontal. Formasi ini jelas tidak menguntungkan bagi mereka. Jika pertempuran benar-benar pecah, hanya satu putaran bola meriam yang akan memusnahkan sebagian pasukan mereka. Apa menurutmu mereka akan membuat kesalahan pemula seperti ini? Aku, Minoas menggelengkan kepalanya. Itu benar, Wilbur terkekeh. Jangan khawatir, jika terjadi pertempuran, bola meriam pasti akan terbang, tidak perlu bagi mereka untuk membawa seluruh kelompok. Bukankah mereka bilang itu latihan? Beritahu Chess bahwa saya akan melanjutkannya. Iya Pak, Minoas berbalik dan pergi. Saat itu, seorang tentara melompat keluar dari kendaraan di belakang mereka. Komandan, kami menemukan sebuah helikopter di arah barat daya terbang menuju Yaleviu. Beritahu Angkatan Laut, Tentara, dan Angkatan Udara Yaleviu untuk meminta pilot helikopter berbalik arah, jawab Wilbur. Dipahami, tentara itu kemudian kembali ke kendaraannya. Namun, kurang dari 1 menit kemudian, dia melompat keluar. Komandan, kami telah menjalin hubungan dengan pilot, dan kami telah memastikan bahwa orang di helikopter itu adalah Jonathan Goldstein dari kantor Asura. Dia telah meminta untuk memasuki kota. Ditolak.
Wilbur mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit barat daya, di mana sebuah titik hitam mendekati mereka. Kirim 2 jet tempur untuk mencegatnya. Jika dia bersikeras masuk tanpa izin, Anda memiliki izin saya untuk membuka api. Sementara itu, Jonathan yang berada di dalam helikopter meringis. Pilot di depan Jonathan berteriak, "Komandan, kita mendekati wilayah Yellowview. Pengawas lalu lintas udara Yellowview telah memerintahkan kami untuk segera berbalik atau mendarat. Jika kita terus maju, mereka akan melepaskan tembakan. Apakah mereka mengancamku? Apakah Wilbur benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan berani mengotori tangan saya dengan warna merah?" Jonathan mencibir, "Abaikan mereka dan langsung menuju ke kediaman Goldstein." Namun, seperti yang dikatakan Jonathan, 2 jet tempur muncul di langit. Helikopter militer ZB-1351, ini Angkatan Udara Yellowview Y-23. Tidak ada pesawat yang diizinkan di langit Yellowview sekarang. Silakan bekerja sama dengan kami dan kembali ke tempat Anda berasal atau mendaratkan pesawat Anda. Jika Anda melewati perbatasan Yellowview, Angkatan Udara akan menembaki Anda. Saya ulangi, helikopter militer ZB-1351. Peringatan dari Angkatan Udara terus keluar dari headphone mereka, dan kedua jet tempur itu melayang dekat di samping helikopter. Sirene yang menusuk telinga bergema di langit, dan cahaya dari radar di helikopter berkedip tanpa henti. "Komandan, pesawat kita telah dikunci oleh sistem penyerangan pihak lawan. Jika kita memaksa memasuki Yellowview, dan jika mereka melepaskan tembakan, helikopter akan jatuh." "Lanjutkan saja," kata Jonathan dingin. Masalah muncul dalam keluarga Goldstein, dan tidak ada yang tahu apakah Sofia akan berhasil. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan Jonathan memasuki Yellowview, bahkan Tuhan pun tidak. Helikopter militer ZB-1351, Yellowview 30 km di depan Anda. Silakan berbalik, atau kami akan memaksa. Ini peringatan pertamamu. Sesaat kemudian, peringatan kedua datang. Helikopter militer ZB-1351, ini peringatan kedua Anda. Yellowview 20 km di depan Anda. Tolong segera berbalik. Jika Anda melanjutkan 10 km lagi, kami akan melepaskan tembakan. Detak lain kemudian, beberapa peringatan lagi datang. ZB-1351, Anda akan memasuki Yellowview dalam 15 km. Tolong berbalik segera. 13 km tersisa. 12 km, 10 km, ZB-1351 telah menunjukkan provokasi yang jelas terhadap kota. Izin diberikan untuk melepaskan tembakan. Api. Dengan peringatan terakhir, jet tempur di sebelah kanan helikopter tiba-tiba terbang lebih tinggi. Pada saat yang sama, sebuah turret keluar dari bawah jet tempur kedua yang berada di belakang jet pertama. Itu adalah turret otomatis yang dipasang pada jet tempur. Peluru-peluru penembus baja yang terbungkus dalam cahaya jingga terbang lurus ke arah ekor helikopter. Seolah merasakan pertempuran di atas, Andy, yang berada di tanah, memiringkan kepalanya ke belakang untuk melihat ke langit. Peluru mendesing di udara seperti kelereng bermuatan. Itu tampak seperti kembang api terindah yang pernah dibuat oleh manusia, tetapi semua orang tahu bahwa puncak keindahannya adalah ketika helikopter di depan meledak. Beraninya dia melepaskan tembakan. "Wilbur, kamu pasti memiliki keinginan mati." Sirene yang memekakkan telinga terus berdering di kabin helikopter. Ketika Jonathan melihat peluru mendekati mereka, dia merengut. Saat dia melipat dan menyilangkan tangan di depan dadanya, dia mengaktifkan teknik naga suci kuno. Seperti air yang keluar dari bendungan, energi spiritual murni yang terus-menerus mengalir keluar dari Jonathan. Penghalang, perkuat. Jonathan memanipulasi energi spiritual untuk memadat menjadi penghalang tak terlihat berbentuk seperti kerucut di belakang bagian belakang helikopter. Meskipun Jonathan sudah berada di alam pencerahan, penghalang yang terbentuk dengan energi spiritual masih akan pecah saat bersentuhan dengan peluru jet tempur. Jonathan tidak akan bisa menghadapi peluru secara langsung, tapi dia bisa mencoba mengubah arah peluru. Berdebar, berdebar, berdebar. Suara peluru yang menghantam penghalang terdengar. Saat mereka menyentuh penghalang energi spiritual, mereka mengubah arah yang mereka tuju. Wilbur membeku ketika dia melihat itu, tetapi segera dia menyeringai dan berkomentar, "Kamu menggunakan penghalang energi spiritual untuk menjauhkan peluru."
Sepertinya kamu juga telah mencapai alam dewa. Itu hanya helikopter militer. Perintahkan artileri untuk menembakkan artileri anti pesawat ke helikopter begitu mereka memasuki Yellowview. Perintah Wilbur sambil melihat helikopter di langit. Mungkin beberapa orang akan terguncang saat menyebut Jonathan Goldstein si Asura, tetapi Wilbur bukan salah satu dari mereka. Tentara Yellowview memiliki hampir 600.000 tentara, dan meskipun jumlah mereka tidak sebanyak kantor Asura, semua tentara mereka dipilih karena keahlian mereka. Selanjutnya, tentara Yellowview awalnya didirikan untuk menyelesaikan pemberontakan yang meningkat di negara tersebut. Jadi, pertempuran di perbatasan dan di Canaya awalnya bukan bagian dari tentara Yellowview yurisdiksi. Seluruh pasukan difokuskan untuk mempertahankan diri melawan faksi lain di negara ini. Nyatanya, satu-satunya musuh yang diasumsikan tentara Yellowview adalah kantor Asura. Wilbur, yang selalu memikirkan cara mengalahkan kantor Asura, tidak takut pada Jonathan, yang tidak berdaya di langit. Selain itu, Wilbur ingin melihat apakah seseorang di alam dewa dapat menghentikan peluru anti pesawat. Sementara itu, Andy berdiri dengan hikmat di depan Yaleguard Legion. Aktifkan misil permukaan ke udara dan kunci kedua jet tempur itu. Andy, apakah kamu benar-benar akan memulai revolusi? Tanya Chess, ekspresinya gelap. Aku, sebuah revolusi. Andy membalas pertanyaan itu. Legiun Yaleguard saya sedang melakukan latihan di Lostaria, dan helikopter itu adalah pesawat yang dipinjam dari tentara utara untuk latihan, tetapi tentara Yellowview menembaknya. Di Lostaria, alih-alih menuduh kami melakukan pemberontakan, mengapa Anda tidak mengakui bahwa Anda malah mengambil kesempatan untuk memulai perang saudara? Sementara keduanya berdebat, helikopter yang ditumpangi Jonathan terbang melewati perbatasan Yellowview, baling-balingnya menderu keras. Berdebar, suara gemuruh dari tembakan suara anti pesawat bergema di udara. Detik berikutnya, helikopter itu meledak. Goldstein. Andy meraung marah saat melihat helikopter meledak di depannya. Dalam hitungan detik, matanya memerah, dan aura pembunuh mulai memancar darinya. Itu adalah akumulasi niat membunuh selama bertahun-tahun dia berada di medan perang. Perhatian, semua divisi artileri Legiun Yaleguard. Targetnya adalah pangkalan Angkatan Darat Yellowview. Tepat saat Andy hendak mengumumkan penyerangan, sebuah teriakan terdengar di belakangnya. Lihatlah ke langit. Semua orang melihat ke atas dalam kebingungan dan melihat dua sosok gelap jatuh. Ini Tuan Goldstein. Andy membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mengetahui bahwa salah satu sosok itu adalah Jonathan. Namun, kedua sosok itu mendarat dari ketinggian hampir 100 meter. Bahkan jika Jonathan tidak terluka saat ini, dampak jatuhnya pasti akan mengubahnya menjadi tumpukan daging. Andy ingin menyelamatkannya, tetapi dia tidak tahu di mana mendapatkan apapun untuk meredam kejatuhan mereka. Pada saat Andy menyadari dia tidak punya apa-apa untuk menyelamatkan mereka, Jonathan dan orang lainnya sudah berada 30 meter dari tanah. Mengeras. Atas teriakan Jonathan, energi spiritual tak berujung dengan cepat membentuk tanjakan transparan tepat di bawahnya. Seolah-olah mereka telah mencapai seluncuran yang tak terlihat, Jonathan dan pilot helikopter yang tak sadarkan diri meluncur melewati kepala orang-orang di bawah mereka. Begitu mereka melewati suatu tempat, Jonathan mendaur ulang energi spiritual untuk membentuk bagian baru dari perosotan bening. Setelah meluncur puluhan meter, Jonathan menangkap pilot yang tidak sadarkan diri dan melompat untuk mendarat di salah satu kendaraan militer. Berdebar, benturan pendaratan menghancurkan bagian atas kendaraan. Jonathan terengah-engah, dan kerudung merah yang tidak biasa telah menyelimuti tubuhnya. Meski baru puluhan detik helikopter meledak hingga keduanya mendarat dengan selamat, Jonathan telah menyerap dan melepaskan energi spiritual puluhan kali untuk terus membangun slide energi spiritual. Kecepatan aktivasi hampir menguras semua stamina Jonathan meskipun betapa kuatnya dia. Andy bergegas mendekat dan bertanya dengan prihatin, "Tuan Goldstein, kamu baik-baik saja?" Jonathan kemudian melompat turun dari kendaraan yang hancur dan menyerahkan pilot yang tidak sadarkan diri itu kepada petugas medis yang baru saja menabraknya. "Aku baik-baik saja, tapi dia tidak sadarkan diri karena gelombang kejut ledakan itu." Jonathan kemudian mengulurkan tangan untuk menyeka wajahnya, dan cadar merah di wajahnya berubah menjadi air berdarah yang melapisi wajahnya.
Itu adalah kabut darah yang meledak dari Jonathan ketika dia menyalurkan energi spiritualnya terlalu cepat sebelumnya. Lebih lama lagi, dan tubuh Jonathan akan meledak karena stres. Tan Goldstein, apa yang terjadi di Yellowview? Tanya Andy. Saya juga baru menerima kabar tentang itu. Seseorang telah menyandera keluarga Goldstein, dan saya tidak dapat menghubungi Goldstein manapun. Jonathan dengan cepat berjalan menuju stasiun tol East Yellowview. Ketika dia melihat meriam dilatih di arah Legiun Yellegard, sorot matanya berubah suram. Tan Goldstein, saya yakin ada hubungan antara bagaimana tentara Yellowview menutup pintu masuk ke Yellowview dan bagaimana seseorang menyandera keluarga Goldstein. Mendengar itu, Jonathan menghentikan langkahnya. Andy, apa yang ingin kamu katakan padaku? Tan Goldstein, tentara Yellowview menembaki Anda sebelumnya. Mengapa kita tidak memberontak? Andy merentangkan lengan kanannya sebelum memutar lengannya menghadap telapak tangannya ke bawah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jonathan pernah menyelamatkan Andy, jadi satu-satunya orang di dunia ini yang akan dihormati Andy adalah Asura. Dia bukan satu-satunya. 8 raja perang semuanya adalah pengikut Jonathan yang bersedia. Bahkan, 8 dari mereka bahkan telah mengusulkan kepada Jonathan untuk memulai perang saudara ketika kantor Asura pertama kali didirikan, tetapi Jonathan telah menolak proposal tersebut saat itu. Bahkan ia menyatakan hukuman militer bagi siapa saja yang menyebut-nyebutnya lagi. Namun, setelah menyaksikan aksi tentara Yellowview dan mendengarkan perkataan Andy, Jonathan mulai goyah. Lama merenung kemudian, Jonathan berkata, kantor Asura didirikan untuk menyelesaikan masalah militer di Chanaea dan mengembalikan perdamaian ke negara. Jika kita melakukan serangan balik, itu berarti kantor Asura telah resmi memulai revolusi. Paling tidak, 2 juta tentara di setiap sisi akan mati medan perang, dan perang akan mempengaruhi seluruh Chanaea. Ini bukan tujuan awal kantor Asura. Tapi tentara Yellowview telah menjadi seperti ini. Andy bersikeras dengan nada kesal. Tan Goldstein, keluarga Goldstein disandera, dan tentara Yellowview telah memblokir jalan dan menembaki Anda. Semua ini diatur untuk menjebak Anda. Dugaan saya, keluarga Goldstein disandera atas perintah badan pemerintah. Itu untuk memaksamu tunduk pada mereka. Jonathan mengerutkan alisnya saat itu. Saya harap ini semua hanya kebetulan. Jika badan pemerintah berada di belakang ini, saya akan membuat Joshua Whiteley menyesali semua yang dia lakukan. Jonathan berjalan perlahan dan berhenti di depan kedua pasukan yang saling berhadapan. Hukum militer telah diberlakukan di Yellowview. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Mereka yang mencoba menerobos masuk akan dihukum oleh hukum militer, Chase mengumumkan ketika dia melihat Jonathan. Dia berdiri di belakang pagar stasiun tol. Mengikuti kata-kata Chase, para prajurit di belakangnya mengangkat senjata mereka dan membidik Jonathan. Dengan tenang, Jonathan mengalihkan pandangannya ke arah para prajurit. Mereka yang bertemu dengan tatapannya merasakan hawa dingin di punggung mereka dan segera memalingkan muka. Itulah betapa menakutkannya Asura. 3 tahun lalu, dia memulai sebagai prajurit biasa dan sekarang menjadi dewa militer yang memilikinya. Mendirikan kantor Asura untuk menghentikan tentara pemberontak di Chanaea. Bahkan di antara tentara Yellowview, Jonathan adalah seorang legenda. Sekarang, mereka diperintahkan untuk mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Ketika Jonathan melihat mereka, mereka tidak berani mengangkat kepala. Jonathan menyematkan Chase dengan pandangan layu dan meraih pagar stasiun tol. Retak, retak, retak. Batang tebal itu perlahan retak dan berubah bentuk di tangan Jonathan. Retakan. Dengan retakan terakhir, itu pecah menjadi 2. Jonathan melemparkannya ke samping dan melangkah ke arah Chase. Chase mundur 2 langkah. Namun, dia tidak punya pilihan selain menghentikan langkahnya karena semua orang menatap mereka. Jonathan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu? Tamparan. Suara tamparan itu bergema di seluruh stasiun tol. Chase jatuh ke tanah karena kekuatan tamparan itu. Aku bukan bagian dari kantor Asura, Jonathan. Kamu tidak berhak untuk. Chase terlempar ke udara mengikuti suara itu, dan dia menabrak tank di belakangnya. Apakah kamu mencoba untuk memulai perang saudara? Jonathan bertanya dengan tenang sambil menginjak pipi Chase. Chase berteriak, Jonathan, kamu tidak berhak untuk. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jonathan menginjak pipinya.
Chase mengeluarkan jeritan yang mengental darah saat semua giginya jatuh ke tanah. Dia tidak bisa lagi mengucapkan kalimat yang tepat. Prajurit lainnya melangkah maju dengan senjata mereka diarahkan ke Jonathan ketika mereka melihatnya menghina komandan mereka. Namun, saat Jonathan mengangkat kepalanya, para prajurit tidak bisa menahan diri untuk mundur ketakutan. Jonathan duduk di atas tubuh Chase dan melirik para prajurit di sekitar mereka. Chase telah dipukuli habis-habisan, namun kamu tidak berani melepaskan tembakan. Begitu pula saat aku memasuki Yellowview, Chase tidak punya nyali untuk menyuruhmu melepaskan tembakan. Satu-satunya alasan adalah Wilbur ada. Suruh dia datang ke sini. Para prajurit saling memandang dalam diam, karena Jonathan benar. Mereka tidak berani melepaskan tembakan. Jonathan sedang duduk di Chase sekarang. Bahkan jika Chase aman dan sehat, dia juga tidak akan berani memerintahkan mereka untuk menembak Jonathan. Namun, tidak ada yang tahu Jonathan akan meminta untuk bertemu langsung dengan Wilbur. Para prajurit saling bertukar pandang, bingung harus berbuat apa. Karena tidak ada yang bergerak, Jonathan mengeluarkan pistol dari pinggang Chase. Kau bisa memberitahu Wilbur bahwa aku hanya akan menunggu selama 5 menit. Jika dia terlambat bahkan 1 detik, aku akan membunuhnya. Jonathan mengumumkan sambil mengarahkan pistol ke belakang kepala Chase. Cepat, lakukan apa yang dia katakan. Chase berteriak tidak jelas dari tempatnya di tanah, darah mengucur dari bibirnya. Mendengar itu, para prajurit segera berlari kembali ke markas Angkatan Darat Yellowview di belakang mereka. Waktu terus berlalu saat Jonathan dengan tenang menodongkan pistol ke belakang kepala Chase. 1 menit tersisa. Jika saya tidak melihat Wilbur, Anda akan mati, Jonathan memberitahu Chase dengan acuh tak acuh saat dia melepaskan pengaman. Suara memiringkan pistol membuat Chase gila. Jonathan, kamu tidak bisa membunuhku. Saya seorang komandan divisi. Jika kamu membunuhku, kamu akan dituntut di pengadilan militer. Tidak ada yang bisa membawa saya ke pengadilan, bahkan Zetfield sekalipun. Mengapa saya takut pada pengadilan militer belaka? Datang jawaban Jonathan. Dia mengangkat lengannya untuk melirik arlojinya sebelum meletakkan jarinya di pelatuk. Hitungan mundur dimulai. 5, 4, 3, 2, tolong, selamatkan hidupku. Aku rela menyerahkan segalanya. Anda dapat memiliki semua yang menjadi milik saya. Jonathan Goldstein, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Pada detik terakhir, permintaan Chase dan suara serak terdengar bersamaan. Jonathan mengangkat senjatanya dan menurunkannya. Setelah melemparkan peluru ke tanah, dia bangkit dan melirik pria yang berjalan ke arahnya. Wilbur, jika aku tidak memperhitungkan waktu ketika keluarga Maxwell diusir, kita sudah hampir 2 tahun tidak bertemu. Wilbur menyeringai. 2 tahun 6 bulan. Saya tidak ingat berapa hari tepatnya. Bekas luka di wajahnya tampak mengancam saat dia melengkungkan bibirnya. Tatapan membunuh melintas di matanya. Jonathan menyipitkan matanya saat merasakan aura pembunuh yang memancar dari Wilbur. Apakah kamu yang memerintahkan mereka untuk menembakkan senjata anti pesawat? Wilbur langsung mengakui perbuatannya. Selain senjata anti pesawat, saya juga pesan jet tempur. Api terbuka. Yellowview berada di bawah darurat militer, jadi saya akan gagal dalam tugas saya jika saya mengizinkan Anda masuk. Lagi pula kau tidak mati. Ya, aku tidak melakukannya. Menatap mantan rekannya, Jonathan akhirnya berhenti menganggapnya sebagai teman. Kembali ke lembah para elit, Jonathan sudah menyadari bahwa Wilbur tidak memiliki kesamaan dengannya. Saat itu, mereka adalah prajurit yang sedikit menonjol dari tim masing-masing dan dinobatkan sebagai prajurit elit. Saat mereka membicarakan masa depan, Jonathan ingin perang segera berakhir agar masyarakat bisa mendapatkan kembali perdamaian secepat mungkin. Namun, Wilbur hanya tertawa dan menyebutnya bodoh. Menurut Wilbur, mereka berlatih siang dan malam untuk menjadi prajurit elit untuk mencapai satu tujuan berperang dan mendapatkan jasa. Wilbur ingin menjadi seorang prajurit untuk naik pangkat dan memerintah di atas yang lain. Karena itu, dia menganggap Jonathan sedang bercanda ketika keinginan yang terakhir adalah untuk memulihkan perdamaian dunia. Ketika Jonathan mendengar itu, dia mengira maksud Wilbur adalah dia ingin berperang dan membunuh musuh mereka. Namun, alih-alih menuju ke perbatasan untuk melindungi negara mereka bersama Jonathan, Wilbur menerima tawaran Yellowview untuk bergabung dengan tentara Yellowview. Saat itulah Jonathan menyadari Wilbur tidak bercanda.
Yang dipedulikan Wilbur hanyalah naik pangkat. Dia tidak peduli siapa yang terbunuh atau bagaimana dia mendapatkannya prestasi selama dia mencapai tujuannya. Kekuatan militer adalah hal terpenting baginya. Sampai sekarang, Wilbur telah mencapai tujuan yang telah dia tetapkan bertahun-tahun yang lalu. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, dia berada di posisi teratas tentara Yellowview. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Jonathan. Dulu ketika mereka minum di puncak gunung di lembah elit, mereka tidak pernah tahu. Hari ini akan datang. 3 tahun kemudian, kedua pria yang memegang lebih dari 99% kekuatan militer Chanaea berselisih. Jonathan menatap Wilbur dan sedikit mengangguk. Wilbur, saya harus masuk Yellowview. Bahkan jika Anda mengendalikan 600.000 tentara, tidak ada cara Anda dapat meminta mereka untuk berbaris dan mengelilingi Yellowview. Saya akan menemukan cara untuk masuk. Saya yakin Anda tahu itu dengan baik. Ini cara tercepat untuk masuk. Apakah Anda akan mengizinkan saya masuk atau tidak? Mendengar pertanyaannya, Wilbur terkekeh. Jonathan, aku tidak menolak untuk mengizinkanmu masuk. Aku tidak bisa mengizinkanmu masuk. Mendengar itu, Jonathan melangkah maju dan mengeluarkan energi spiritualnya. Bagaimana jika saya bersikeras untuk masuk, Wilbur? Gelombang energi spiritual yang kuat turun ke semua orang. Jonathan berdiri di tengah sementara semua orang melebarkan mata karena terkejut dan mundur ketakutan. Ini adalah pertama kalinya Jonathan melepaskan energi spiritualnya tanpa menahan diri setelah inti emasnya stabil. Menurut legenda, makhluk kuno dan kuat yang menciptakan teknik naga suci kuno memahaminya dengan mensimulasikan metode kultivasi naga suci. Dalam mitologi Chanaean, naga adalah roh manusia. Itu memerintah di atas segalanya dan dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Itulah yang tampak seperti Jonathan sekarang. Semua orang tidak bisa tidak takut dan mengaguminya. Semua prajurit dalam radius 50 meter sepertinya sedang berjuang melawan sesuatu. Beberapa detik kemudian, mereka menjatuhkan senjata mereka dan jatuh berlutut dengan lemah. Sementara itu, bibir Wilbur membentuk senyuman saat dia tetap berdiri di hadapan Jonathan. Ada perisai energi merah menyala yang mengelilingi Wilbur. Jonathan, aku tidak percaya kamu sekarang telah memasuki alam dewa. Sepertinya Anda telah mengalami kejadian ajaib yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, komentarnya. Jonathan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat menyadari Wilbur tidak terpengaruh di wilayahnya. Selama keributan yang terjadi di Yellowview sebelumnya, Jonathan dan Wilbur bertukar pandang dari jauh. Saat itu, Jonathan merasa bahwa mantan rekannya bukan lagi prajurit elit, dia sekarang adalah seniman bela diri yang kuat. Meski sudah siap, Jonathan masih terkejut mengetahui bahwa kekuatan Wilbur setara dengannya. Jonathan tidak akan berada di tempatnya hari ini jika bukan karena teknik naga suci kuno. Dia terus-menerus terlibat dalam pertempuran mematikan selama beberapa tahun terakhir. Jonathan tidak berani mengendur untuk memulihkan kedamaian di Chanaea dan melarikan diri dari musuh-musuhnya yang ingin membunuhnya. Selain itu, ia juga mendapatkan pencerahan melalui pertarungannya yang tak terhitung jumlahnya dan membuat beberapa terobosan dengan cepat. Alisnya berkerut saat dia menatap Wilbur. Alam dewa, ya, sepertinya aku meremehkanmu, jawabnya. Kembali padamu. Wilbur mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya. Sejujurnya, saya tidak pernah tahu Anda akan mencapai alam dewa hanya dalam 3 tahun. Pulanglah, Jonathan. Aku bisa berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi sejak kita menjadi kawan. Perlahan, Wilbur mengangkat kepalanya dan menatap Jonathan dengan tajam. Dulu kami kenalan. Jangan tempatkan aku di tempat yang sulit. Menempatkanmu di tempat yang sulit. Energi spiritual yang mengelilingi Jonathan memudar seperti air yang mengalir. Wilbur, kami bukan orang bodoh. Berhenti bertindak. Anda datang ke sini untuk menghentikan saya, bukan? Wilbur memberinya anggukan singkat. Kamu benar. Jadi apakah kita akan bertarung satu sama lain untuk menentukan pemenang seperti yang kita lakukan 3 tahun lalu? Tentu. Ayo berjuang untuk menentukan pemenangnya, jawab Jonathan datar. Ayo. Wilbur terkekeh. Ayo. Tepat setelah Jonathan mengatakan itu, Wilbur menyerbu ke arahnya, berniat meninju dadanya. Pukulannya sangat cepat sehingga tidak ada yang melihat bagaimana dia melakukannya. Memukul. Suara keras bergema di udara. Riak energi yang berasal dari kedua pria itu menyebar ke seluruh area.
Uff! Para prajurit yang paling dekat dengan mereka segera batuk darah ketika riak energi meresapi tubuh mereka. Dampak serangan mereka telah melukai organ dalam prajurit. Pertarungan antar dewa akan membuat manusia biasa menderita. Jonathan dan Wilbur bukanlah dewa, tapi mereka berada di luar alam superior. Seseorang tidak bisa membandingkan mereka dengan manusia biasa. Semuanya, mundur sekarang. Tetap setidaknya 100 meter jauhnya. Teriak Wilbur saat menyadari tentaranya terluka. Jonathan menoleh untuk melihat Andy, yang berdiri di sampingnya, dan memberi perintah. Mundur. Saat kedua komandan memberi perintah untuk mundur, pasukan mereka segera berbalik dan melarikan diri dari tempat kejadian. Jonathan dan Wilbur melepaskan rasa spiritual mereka. Ketika prajurit terakhir melangkah keluar dari radius 100 meter, mereka menutup mata pada waktu yang hampir bersamaan. Boom! Boom, boom. Serangkaian ledakan terdengar. Andy berdiri di atas tank dan mengamati pertarungan mereka dengan teropong, memasang ekspresi muram di wajahnya. Melalui teropong, dia memperhatikan bahwa Jonathan dan Wilbur tidak bergerak sedikit pun. Namun, tangan mereka adalah bayangan yang kabur, dan telapak tangan mereka akan saling bertabrakan lagi dan lagi. Jika Jonathan dan Wilbur tidak secepat ini, mereka akan terlihat seperti orang tua yang berolahraga di taman. Namun, semakin lama pertarungan mereka berlangsung, Andy semakin khawatir. Otaknya mulai berpacu saat melihat riak energi yang terlihat namun transparan. Andy ingat mencoba menghubungkan beberapa gerakan sambil belajar bertinju di pangkalan militer 2 tahun lalu. Dia telah membalik dan melompat, mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan gerakannya. Suatu hari, Jonathan tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa hanya orang lemah yang membuang waktu untuk gerakan yang tidak berguna. Seorang elit sejati tahu betapa pentingnya kesederhanaan itu. Dalam pertempuran nyata, seseorang harus mengambil nyawa pihak lain menggunakan cara yang paling sederhana dan tercepat. Itulah yang mereka lakukan sekarang. Setiap gerakan yang diluncurkan Jonathan dan Wilbur sangatlah sederhana. Tidak ada trik mewah. Mereka tidak membuang waktu karena mereka mencoba yang terbaik untuk membunuh pihak lain. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka bertukar ratusan gerakan tanpa membuka mata atau bergerak dari tempatnya. Fluktuasi energi dari gerakan mereka telah meninggalkan bekas yang terlihat pada tangki yang mengelilingi mereka. Dengan mata terpejam, Jonathan adalah dewa maha tahu di wilayahnya. Setelah mengaktifkan teknik naga suci kuno, dia bisa melihat setiap gerakan Wilbur dengan jelas di benaknya. Bahkan, Jonathan bisa melihat Wilbur berkontraksi dan mengendurkan ototnya atau mengeluarkan energi spiritual dari nadinya. Pukulan, dorongan telapak tangan, tendangan ke bawah. Jonathan menghindari setiap gerakan lawannya dengan mudah. 50 langkah kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, memberikan pukulan cepat yang disertai dengan suara berderak. Suara berderak itu disebabkan oleh pengiriman pukulannya yang cepat. Mata Wilbur tersentak terbuka saat dia mengulurkan tangan untuk memblokir pukulan itu. Sayangnya, dia terlambat 1 langkah. Gedebuk. Pukulan itu mendarat di tubuh Wilbur, membuatnya terbang, dan tubuhnya menabrak sebuah van di belakangnya. Perlahan, Jonathan menjauhkan energi spiritualnya. Menatap Wilbur, yang wajahnya berlumuran darah, dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Bisakah aku lewat sekarang?" Wilbur meraih pintu mobil di sampingnya dan mengerahkan tenaga untuk menarik pintu mobil dari engselnya dengan mudah. Sepertinya dia merobek kertas menjadi 2. "Kamu menang. Aku tidak bisa menghentikanmu. Tapi kau satu-satunya yang diizinkan masuk." Jonathan tetap diam setelah mendengar itu. Sebaliknya, dia berbalik dan membuat gerakan taktis pada Andy. "Informasikan semua orang untuk bersiap di posisi." Tampak senang, Andy segera menyerahkan perintah tersebut kepada bawahannya. Gelombang emosi menyapu dirinya. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melihat gerakan familiar itu lagi setelah 2 tahun. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa sibuknya dia saat ini. Dia merasa seolah-olah baru saja kembali ke hari-hari ketika dia mengikuti Asura berkeliling untuk bertarung dengan musuh mereka. Sementara itu, Jonathan berbalik dan menatap Wilbur. Saat itu, Wilbur keluar dari mobil, yang sudah tidak berbentuk. Dampaknya sangat kuat. Jika itu terjadi pada pria biasa manapun, tulang mereka akan patah. Selain itu, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Tanpa diduga, Wilbur masih membersihkan pakaiannya dengan santai saat ini.
Wajahnya berlumuran darah, namun dia tetap tidak peduli. Kemudian, dia mengambil alih botol alkohol dari seorang prajurit yang berdiri di samping. Begitu dia membuka tutupnya, dia menuangkan alkohol ke luka di kepalanya tanpa ragu-ragu. Kebanyakan orang mungkin akan menganggap pemandangan itu mengganggu jika mereka melihat bagaimana Wilbur mendisinfeksi lukanya. Namun, Wilbur tetap tenang dan tenang. Tidak ada jejak emosi di wajahnya seolah-olah luka di kepalanya tidak ada hubungannya dengan dia. Jonathan, kenapa kamu belum pergi? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan? Kamu telah memblokir jalan. Aku tidak bisa membawa mobilku ke sini, jadi aku harus meminjam mobil darimu, jawab Jonathan acuh tak acuh. Mendengar itu, Wilbur terkekeh. Sudah melalaikan tugas bagiku untuk membiarkanmu lewat. Beraninya kau masih mencoba meminjam mobil dariku. Apakah Anda pikir saya akan meminjamkannya kepada Anda? Kamu akan. Jonathan mencibir, menambahkan, meskipun Anda mengizinkan saya memasuki Yellowview, Anda masih harus melacak lokasi saya, bukan? Wilbur tidak menyangka Jonathan akan seterus terang itu. Segera, dia tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan? Anda tidak harus mengatakan bahwa bahkan jika itu adalah fakta. Lagi pula, kamu setidaknya harus berpura-pura tidak tahu tentang itu di luar. Saat Wilbur mengatakan itu, dia melambai pada seorang prajurit, memberi isyarat padanya untuk datang. Mengendarai mobil dan mengantar Jonathan kembali ke kediaman Goldstein. Ingatlah bahwa Anda adalah pengemudi Asura hari ini. Jangan kehilangan dia, Roger. Pemuda itu menjawab. Setelah menembak Wilbur sekilas, Jonathan berbalik dan pergi. Sementara itu, Wilbur berdiri di belakang Jonathan. Saat dia melihat yang terakhir pergi, ekspresinya berubah suram. Nyatanya, pertarungan barusan hanyalah ujian. Wilbur tidak melepaskan semua kekuatannya. Namun demikian, dia jelas tahu bahwa Jonathan juga tidak melepaskan kekuatan penuhnya sekarang. Saya ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang jika kami berdua memberikan yang terbaik. Saya sangat menantikan untuk mengetahuinya. Wilbur menyaksikan Jonathan masuk ke jeep militer. Setelah Jonathan pergi, dia akhirnya berbalik dan menatap Chase yang berdiri di sampingnya. Kolonel Granger, kemarilah, kata Wilbur sambil melambaikan tangannya. Komandan. Chase berlari ke arahnya. Chase, jika aku ingat dengan benar, kamu baru saja memohon belas kasihan pada Jonathan, bukan? Menyeka darah di wajahnya, Wilbur bertanya. Aku, Komandan, maafkan aku. Aku telah mempermalukanmu, Chase berusaha menjelaskan, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Yang mengejutkan, Wilbur menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, wajar jika manusia takut mati. Saya sangat mengerti. Haha. Saya, terima kasih atas pengertian Anda, Komandan. Aku pasti akan. Gedebuk. Tiba-tiba, suara renyah terdengar. Chase dengan cepat menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya. Ternyata tangan kanan Wilbur telah menembus dada Chase seperti pisau tajam. Seorang tokoh besar dalam sejarah pernah berkata bahwa manusia harus selalu menghadapi apa yang ditakutinya dengan keberanian. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk menghadapi kematian. Anda akan berhenti merasa takut akan kematian setelah waktu ini. Ada sebuah manor luas yang terletak di kaki Gunung Baker di pinggiran utara Yellowview. Seseorang dapat mengetahui seberapa kuat dan menonjolnya pemilik manor dengan melihat lokasinya. Lagi pula, setiap jengkal tanah di Yellowview mahal, apalagi harga dan nilai rumah bangsawan itu. Namun, semua itu tidak ada artinya bagi keluarga Osborne, keluarga terhormat. Faktanya, manor itu, Moonriver Estate, adalah kantor keluarga Osborne di Yellowview. Ada patung ikan di tengah halaman Moonriver Estate. Separuh patung terbuat dari batu hitam, sedangkan separuh lainnya terbuat dari batu putih. Saat itu, Jay duduk di tepi halaman, menikmati tehnya bersama seorang tetua. Sementara itu, anggota tubuh Sofia diikat saat dia duduk di lantai dekat patung ikan. Lepaskan aku, Jay. Anda dapat memberi tahu saya apa yang Anda inginkan, tetapi jika Anda memperlakukan saya seperti ini, Jonathan tidak akan pernah melepaskan Anda. Sofia tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa mencoba mengubah pikiran Jay melalui kata-kata. Namun, meskipun ancaman seperti itu mungkin berhasil pada keluarga terkemuka lainnya, itu tidak cukup untuk mengintimidasi keluarga Osborne.
Seperti yang diharapkan, Jay meletakkan cangkir tehnya setelah mendengar apa yang dikatakan Sofia. Sofia, kamu wanita yang cerdas. Saya yakin Anda mengerti apa artinya keluarga terkemuka. Aku tahu kemampuan Jonathan jauh lebih baik darimu. Apakah Anda pikir saya akan takut padanya, karena saya sudah punya nyali untuk bergerak? Keluargamu menyebabkan keributan di Yellowview belum lama ini. Kalian sangat keren dan mengesankan, bukan? Hari ini, aku akan mengubah Jonathan menjadi pesuruhku. Jika dia tidak berkompromi, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan jari untuk mengetuk cangkir tehnya dengan ringan. Dalam sekejap, seorang pemuda yang berpakaian preman seperti pelayan membungkuk dan mengisi cangkir Jay untuk yang terakhir. Mengambil cangkirnya, Jay menikmati tehnya dengan santai. Sementara itu, pemuda yang berdiri di samping tersenyum saat melihat Jay meminum tehnya. Ternyata pemuda itu adalah pengawal Yoshua. Bahkan, Yoshua telah mengirim pengawalnya ke sini untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Dia ingin pertempuran antara Jonathan dan keluarga Osborn menjadi lebih intens, jadi dia memerintahkan pengawalnya untuk menambahkan beberapa afrodisiak ke dalam teh Jay. Selain itu, pengawal itu telah mengirim semua wanita di Moonriver Estate pergi sebelum membubuhi minuman Jay barusan. Sekarang setelah Jay menghabiskan secangkir teh itu, Sofia akan menjadi satu-satunya targetnya. Tidak ada yang peduli apakah Sofia tidak bersalah. Lagi pula, menurut Yoshua, semakin menyedihkan Sofia, semakin efektif rencananya. Itulah satu-satunya hal yang dipedulikan Yoshua, karena itulah satu-satunya cara untuk membuat Jonathan marah. Hanya ketika itu terjadi, Jonathan akan keluar semua dan memulai perang sengit dengan keluarga Osborn. Hai, beri aku secangkir teh lagi. Jay membuka kancing di kerahnya dan berkata. Mendengar itu, pemuda itu bergegas mengisi ulang cangkir Jay. Selain itu, dia memperhatikan bahwa Jay gelisah dan berkeringat, jadi dia tahu obat itu telah masuk. Osborn, kita tidak punya teh lagi. Aku akan pergi dan menyiapkan panci lain untukmu. Pemuda itu telah menyelesaikan tugasnya di sana, jadi dia berencana untuk pergi. Jay melambaikan tangannya dengan tidak sabar sebagai jawaban. Ayo cepat, apa yang salah dengan teh? Mengapa saya merasa lebih panas setelah meminumnya? Ya, Tuan Osborn. Pemuda itu bergegas pergi. Sementara itu, hanya pria tua berambut abu-abu dan Jay yang tersisa berdiri di tanah yang diukir dengan grit torrent. Pria tua berambut abu-abu, yang selalu diam, menatap Jay, yang tampak gelisah. Akhirnya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sambil meletakkan cangkirnya, dia mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Jay. Dalam sekejap, ekspresi pria tua itu berubah drastis. Tan Osborn, apakah Anda merasa panas, haus, dan frustrasi? Rasanya ada gelombang kehangatan yang terus mengalir di tubuhmu, kan? Mendengar itu, Jay tertegun. Bagaimana kamu tahu, Garrison? Oh tidak, ada yang salah dengan pelayan itu. Dengan teriakan, lelaki tua itu melompat dari kursinya, dan berlari menuju tempat pemuda itu pergi tadi. Sementara itu, Sofia melihat sesuatu yang aneh terjadi pada Jay di Torrent Square. Pipi Jay memerah, dan kewarasan di matanya mulai redup. Mengikuti suara geraman yang mengintimidasi, sandaran lengan kursi kayu di bawah tangan Jay hancur. Apa yang sedang terjadi? Jay menggeram dengan gigi terkatup. Matanya berkedip saat dia menatap Sofia. Apa yang kamu lihat, kamu Beatrice? Dia berteriak, lalu dia berdiri dan mulai berjalan ke arahnya. Mungkin karena dia mendengar teriakan Jay, Garrison muncul di tembok pendek di kejauhan. Dengan lompatan paling ringan, dia melintasi jarak 20 meter yang memisahkan mereka dan mendarat di belakang Jay. Duduklah, Tuan Osborn. Begitu dia mendarat, Garrison menepuk bahu Jay, menendang dengan ganas pada saat yang sama, dan membuat Jay berlutut. Aku akan membunuhmu. Jay melolong dan mencengkeram leher Garrison tanpa berbalik. Retakan. Mengikuti suara jepretan, Jay mendengus kesakitan. Tidak terpengaruh, Garrison telah membuat sendi bahu Jay terkilir. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Jay mengaum kesakitan, tetapi itu juga menyebabkan dia mendapatkan kembali kewarasannya. Selamatkan aku, Garrison. Jay memohon, gemetar berlutut. Energi spiritual dari telapak tangan Garrison mengalir ke tubuh Jay dan meredam kegelisahan dalam dirinya.
Jika saya tidak salah, Tuan Osborn, Anda telah diberi obat perangsang. Semakin Anda memukul-mukul, semakin manjur obat tersebut. Anda tidak boleh melakukan gerakan yang tidak perlu. Zat perangsang nafsu berahi. Jay menggeram kesakitan dengan kepala di tanah. Beri aku penawarnya, cepat. Garrison tampak berkonflik saat dia mendengarkan dengusan kesakitan Jay. Afrodisiak bukanlah racun, Tuan Osborn. Selain itu, mereka bervariasi dalam jenis. Seseorang pasti telah merencanakan ini sebelumnya sehingga mereka dapat membumbui minuman Anda. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda untuk saat ini. Kalau begitu pukul aku, teriak Jay sekali lagi. Tidak ada gunanya, jawab Garrison dengan cemas. Jika seseorang tidak dapat buang air besar setelah afrodisiak bekerja, pembuluh darahnya akan pecah, yang akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh dalam jangka panjang. Kasus terburuk adalah kematian. Lalu apa yang harus aku lakukan? Jay berada di samping dirinya sendiri dengan kecemasan. Aku belum ingin mati. Saya anak sulung dari keluarga Osborn. Tidak ada yang bisa membunuhku. Garrison menoleh untuk melihat Sofia, tatapannya lebih dingin dari sebelumnya. Anda perlu buang air kecil, Tuan Osborn, desak Garrison. Meskipun wanita di hadapan kita ini adalah anggota rendahan dari keluarga besar, dia bisa digunakan untuk membebaskanmu dari kebutuhan mendesakmu. Dia mengirimkan semburan energi spiritual keluar dari tangannya dalam semburan keras untuk menghentikan sementara obat itu mendatangkan malapetaka di dalam diri Jay. Kemudian, dia bangkit dan berjalan menuju Sofia di kejauhan. Apa yang sedang kamu lakukan? Sofia telah mendengar semuanya. Dia mulai meronta-ronta saat melihat Garrison berjalan ke arahnya. Selama bertahun-tahun, dia berhasil tetap perawan meskipun kejenakaannya paling liar. Sekarang, aku akan menjadi alat istirahat bagi orang gila seperti Jay. Saya lebih baik mati daripada bekerja sama. Tangan dan kakinya diikat. Sofia menjulurkan lidahnya, siap untuk menggigitnya. Tepat, ketika dia hendak mengerahkan kekuatan, sosok yang mendekat sudah menggenggam dagunya. Kamu ingin mati? Saya khawatir itu tidak terserah Anda. Garrison terkekeh sebelum menepuk leher Sofia dengan jari. Dia ambruk ke lantai yang dingin seperti mesin yang dimatikan. Sofia sangat ketakutan. Dia merasa sakit di sekujur tubuhnya seolah-olah seluruh kekuatannya telah terkuras habis. Tidak, Sofia merengek dengan semua energi yang bisa dikerahkannya, pipinya menempel di lantai. Itu tidak terserah padamu. Garrison mengangkat keras Sofia dan berjalan menuju Jay. Kemudian, dia melemparkannya ke tanah seperti sekantong sampah. Sekarang saya akan pergi, Tuan Osborn. Tolong, bantu dirimu sendiri, kata Garrison sambil mengulurkan tangan dan memasukkan kembali lengan Jay ke soketnya. Namun, pada saat itu, mata Jay dipenuhi kegilaan dan perasaan yang bertentangan. Tidak, air mata mengalir di wajah Sofia saat dia tetap tergeletak tak berdaya di lantai. Kebencian dalam tatapannya tidak mengenal batas. Mata Jay tampak memerah. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah Sofia. Garrison, sementara itu, berbalik perlahan untuk pergi. Tepat ketika Sofia mengira semua harapan telah hilang, Jay mengangkat kakinya dan menginjak pahanya. Garrison berbalik dan berlari kembali saat mendengar suara patah tulang. Osborn, apa yang kamu cari? Aku laki-laki. Jay meraung, seluruh tubuhnya gemetar. Apa? Ekspresi Garrison membeku. Jelas bahwa dia tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Aku berkata, aku ingin seorang pria. Buru-buru, Jay mengangkat kakinya dan menjatuhkannya ke paha Sofia yang lain. Suara renyah, tulang patah bergema di seluruh alun-alun sekali lagi. Rasa sakit menyebabkan Sofia mendengus pelan, tetapi senyum muncul di wajahnya seolah terbebas dari beban. Saya tidak percaya bahwa Jay, putra sulung keluarga Osborn, menyukai laki-laki. Sofia bukan satu-satunya, bahkan Garrison terperangah oleh wahyu itu dan bingung. Untuk apa yang harus dilakukan selanjutnya? Sebagai putra sulung keluarga Osborn, Jay telah dipersiapkan untuk memimpin keluarganya sejak lahir. Bagi keluarga yang kuat dan terhormat seperti keluarganya, garis keturunan adalah hal yang sangat penting. Jika garis keturunan langsung dipadamkan, banyak cabang keluarga akan terhasut untuk merencanakan pemberontakan. Sekarang, bagaimanapun, keturunan langsung, pewaris, adalah. Seluruh keluarga Osborn akan jatuh ke dalam kekacauan jika berita itu bocor. Didorong oleh hasratnya yang paling mendasar,
Jay, saat ini, jatuh ke dalam kegilaan. Sebagai pewaris keluarga terhormat, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hukum suksesi keluarganya? Itulah sebabnya Jay menyembunyikan kesukaannya selama bertahun-tahun. Itu hanya karena pengaruh dari obat yang tidak dapat dia tahan lagi. Meskipun dia cukup putus asa untuk menggunakan afrodisiak menggunakan tubuh Sofia, dia masih tidak bisa mengatasi rasa muaknya terhadap wanita. Hanya seorang pria yang dia inginkan saat itu. Apakah kamu tidak mendengarku, Garrison? Segera buat pengaturannya. Saat kerinduan liar menguasainya, Jay tidak lagi peduli, karena kecenderungannya sudah terbuka. Iya Pak, Garrison tidak berani menyinggung Jay. Dia segera mengucapkan mantra dan melompat keluar. Setelah mereka ditinggal sendirian, Jay menginjak tubuh Sofia, dan wajahnya berkerut. Kenapa kau melihatku seperti ini? Apakah Anda menertawakan saya? Anda hanyalah orang rendahan. Aku akan membunuhmu. Sebuah kendaraan militer berhenti di depan pintu masuk kediaman Goldstein, meninggalkan jejak bekas selip karena tergesa-gesa. Jonathan keluar dari kendaraan sesaat kemudian. Dua penjaga, berjas hitam, yang bertugas di luar kediaman Goldstein, menyapanya dengan dingin. Apa yang sedang terjadi di sana? Beraninya kamu memarkir kendaraan sesukamu. Apakah kamu tidak tahu tempat apa ini? Nyah. Jonathan tersentak. Energi spiritual melintas di matanya saat dia menemukan riak. Energi spiritual dari dua pembudidaya yang berdiri di depannya. Herald Stage, tingkat pembudidaya terendah. Dia sampai pada keputusan dari pandangan sekilas. Meskipun Herald Stage adalah kultivator tingkat terendah, dia tahu keluarga Goldstein tidak mampu melatih para kultivator di Herald Stage. Keduanya bukan penjaga keluarga Goldstein. Apakah kamu tuli? Kami sedang berbicara dengan Anda. Kami akan menghajarmu jika kau tidak pergi. Gedebuk. Sebelum penjaga yang mengambil langkah maju selesai berbicara, Jonathan melangkah maju lebih dulu dan meninju tepat di dada. Pria itu dikirim terbang sebelum dia jatuh ke tanah. Meskipun matanya terbuka lebar, dia sudah mati tanpa keraguan. Kultivator di sampingnya bergegas maju dan menemukan sebuah kawah di dada rekannya, Jonathan punya. Menghancurkan dadanya dengan pukulan. Penjaga itu bergidik menyadari bahwa kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lawan. Sambil mundur dengan hati-hati melawan gerak maju Jonathan yang akan datang, penjaga itu merogoh sakunya tanpa mengalihkan pandangan dari wajah dingin sang pembuat. Hampir begitu penjaga menyentuh alat komunikasinya, Jonathan yang jaraknya 10 meter tiba-tiba berdiri di depannya. Jonathan meraih pergelangan tangan penjaga dan memberikan sedikit tekanan. Retakan. Mengikuti teriakan penjaga, pergelangan tangannya dan alat komunikasi dari sakunya hancur seketika. Saya dari keluarga Sidious. Jika kamu membunuhku, mereka tidak akan, penjaga itu akan menyelamatkan dirinya sendiri dengan menyebut nama keluarga Sidious, tetapi dia tidak menyadari bahwa penyebutan itu malah memicu kemarahan Jonathan. Itu hanya memperkuat tekad yang terakhir untuk memusnahkan keluarga Sidious. Ancaman penjaga itu tidak membuatnya lolos, tetapi kata-katanya malah menjadi bahan bakar untuk api kemarahan Jonathan. Karena marah, Jonathan melompat dan melumpuhkan bidang obat mujarab penjaga dengan serangan lututnya yang kuat. Aku akan menanyakan ini sekali. Di mana Goldsteins? Setelah bidang ramuannya dilumpuhkan, penjaga akhirnya mengerti bahwa dia tidak memiliki kesempatan melawan pria di depannya. Dia mengertakkan gigi untuk menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya sebelum menjawab, di dalam. Di belakang Manor. Tolong, kasihanilah. Sebelum penjaga selesai berbicara, Jonathan mencengkeram pinggangnya dan menyeretnya ke kediaman Goldstein. Sementara itu, di taman di belakang Manor, tangan dan kaki keluarga Goldstein diikat, dan mereka dilempar ke rerumputan seperti ternak. Dikelilingi oleh pria berjas hitam, seorang pria muda berpakaian santai duduk di bangku batu di taman, dan dia sedang makan sepotong semangka sementara Lydia berdiri di sampingnya. Rambut Lydia berantakan, dan pakaiannya berlumuran lumpur. Dia memotong semangka, dengan hati-hati dengan pisau. Itu lebih seperti itu. Pemuda itu berseru dengan tawa ramah sambil menatap Lydia. Kamu tidak akan terlalu menderita jika kamu bermain bersama lebih awal. Tatapan pemuda itu menyapu seluruh tubuh Lydia. Meskipun kalian para Goldstein melihat keluarga kalian sebagai keluarga yang berpengaruh, kalian hanyalah semut di hadapan keluarga yang benar-benar kuat.
Jika Anda bisa memuaskan saya akan mengucapkan kata yang baik untuk menyelamatkan hidup Anda. Saat itu, Anda akan menikmati kekayaan melebihi impian terliar Anda. Bagaimana dengan itu? Ya, pikirkan tentang itu. Saat pemuda itu berbicara, dia mengulurkan tangan untuk membelai kaki ramping Lydia. Lydia mengelak ke samping seperti kelinci yang ketakutan sebelum dia menyentuhnya. Jangan berani-berani menyentuhku. Saya lebih baik mati. Dia meletakkan pisau buah di tangannya di lehernya. Tangannya gemetar, dan aliran darah segar mengalir dari torehan di kulitnya. Wah, pemuda itu menatap Lydia dengan penuh minat sebelum mengangkat tangannya dan menekan pergelangan tangan Lydia. Saat dia mengerahkan kekuatan besar, bila itu dengan mudah tenggelam ke lehernya. Lydia secara naluriah melepaskan cengkeramannya pada pisau karena rasa sakit dan menghindar ke belakang. Pria muda itu memiliki refleks yang cepat. Dia menjambak rambut panjang Lydia sebelum dengan paksa menekannya ke meja batu. Sialan, apakah kamu mengancamku? Merupakan kehormatan bagi Anda untuk menarik perhatian saya. Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai seorang dewi? Anda ingin mati, bukan? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Pria muda itu meraih piring keramik di sampingnya saat dia berbicara, dan dia akan menghancurkannya. Ke bagian belakang tengkorak Lydia. Berhenti. Suara sedingin es terdengar. Dalam sekejap, udara di sekitar taman tampak memadat. Medan kekuatan energi spiritual. Pada suatu saat, Jonathan telah tiba di samping meja batu di taman. Terletak di tengah medan kekuatan energi spiritual, pemuda itu merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam pasir apung. Dia tidak bisa menggerakkan tangan kirinya yang mencengkeram piring keramik, dan tangan kirinya tampak seperti dipaku di udara. Medan gaya yang disulap dari energi spiritual adalah teknik yang eksklusif hanya untuk mereka yang berada di alam Grandmaster. Sebagian besar medan gaya hanya bisa meluas hingga 5 meter. Namun, medan gaya yang disulap Jonathan meluas hingga radius 50 meter. Perbedaan 10 kali lipat hanya dapat dipertahankan dengan pengeluaran energi spiritual yang sembrono. Meskipun Jonathan tidak tergerak oleh pemandangan halaman rumput yang dipenuhi anggota keluarga Goldstein, bagaimanapun juga mereka adalah anggota klannya. Tidak enak baginya melihat mereka diikat menjadi satu seperti hewan ternak. Pria muda itu ketakutan dengan imobilitas totalnya. Dia hanya pada fase pemula di alam superior. Dia tahu dia tidak memiliki kesempatan dalam pertemuan melawan seorang kultivator dari alam Grandmaster. Selain itu, sebagian besar kultivator alam Grandmaster melemparkan medan kekuatan yang didorong oleh energi spiritual untuk mengurangi kecepatan lawan mereka. Medan gaya Jonathan, bagaimanapun, mampu melumpuhkannya. Apakah dia benar-benar seorang kultivator di alam Grandmaster? Atau mungkin dia telah mencapai alam dewa? Begitu pikiran itu terlintas di benak pemuda itu, dia tercengang sampai ke intinya. Bahkan di dalam keluarga Osborn, hanya ada sedikit prajurit yang berharga dari alam dewa. Keluarga paling terkemuka bahkan tidak bisa menghasilkan pembudidaya. Siapa orang ini? Pria muda itu melebarkan matanya untuk memperhatikan Jonathan di sampingnya, tetapi dia bahkan tidak bisa memutar lehernya karena dia terkekang oleh energi spiritual. Jonathan meraih lengan pemuda itu dan perlahan mengangkatnya. Dengan itu, Lydia yang terjepit di meja akhirnya bisa berdiri. Air matanya mengalir tanpa kendali saat dia menatap pria muda seperti patung di hadapannya. Tolong selamatkan Sofia, Jonathan. Quinten telah memanggilnya pergi. Apakah dia laki-laki Quinten? Jonathan bertanya ringan, menilai pemuda di hadapannya. Aku tidak sepenuhnya yakin, isak Lydia. Dia yang menembak di sekitar sini, bukan? Kata Jonathan sambil mengambil piring keramik dari tangan pemuda itu. Lydia mengangguk. Itu benar. Dialah yang memimpin penggerebekan ke kediaman Goldstein. Sangat baik. Jonathan memegang piring keramik di satu tangan. Energi spiritual tumpah ke jari-jarinya, dan piring itu langsung pecah menjadi beberapa lusin keping. Semua orang selain dia akan mati, kalau begitu. Mengikuti suara sedingin es itu, Jonathan dengan ringan menjentikkan jarinya. Pecahan keramik ditembakkan seperti sinar cahaya, dan bersamaan dengan itu terdengar teriakan ketakutan. Orang-orang berjas hitam di sekitar dengan panik melarikan diri untuk hidup mereka. Tapi yang terjadi kemudian adalah teriakan histeris kesakitan sebelum mereka semua jatuh ke tanah satu demi satu.
Dalam medan kekuatan yang meluas hingga radius 50 meter, para pembudidaya yang belum mencapai alam Grandmaster hanyalah sekelompok lemah bagi Jonathan. Menggunakan informasi yang disampaikan kepadanya oleh energi spiritual di dalam medan gaya, Jonathan dapat dengan mudah melacak gerakan semua orang dan tindakan mereka selanjutnya. Dalam beberapa detik, mayat berserakan di tanah taman besar itu. Sebelum Jonathan, hanya tersisa satu pecahan terakhir. Menggunakan energi spiritualnya, dia membuatnya berputar di ujung jarinya. Dengan tawa muram, Jonathan mengangkat energi spiritual yang menahan pemuda itu. "Puan, kasihanilah." Pria muda itu berlutut segera setelah medan gaya dihilangkan. Menyaksikan adegan itu, semua orang merasa hati mereka tenggelam. Belum lama ini, pemuda itu masih bertingkah tinggi dan perkasa, mencoba menentukan nasib mayoritas. Namun kini, dengan kehadiran Jonathan, pemuda itu hanya bisa memohon dan memohon ampun. "Di mana Sofia?" Jonathan dengan tenang bertanya sambil menatap pemuda yang gemetaran di depan matanya. Aku tidak tahu, Wosh." Begitu kata-kata pemuda itu jatuh, keping keramik itu terbang keluar, meninggalkan garis darah yang dalam di pipinya. Di bawah kendali Jonathan, pecahan itu kembali ke ujung jarinya, tetapi tidak seperti sebelumnya, pecahan itu sekarang berwarna merah. "Itu bukan jawaban yang saya inginkan. Beri aku jawaban lain," kata Jonathan. Aku." Pria muda itu menelan ludah. Saat dia melihat pecahan di depan matanya, seluruh tubuhnya bergetar tanpa sadar. "Puan, sejujurnya saya tidak tahu. Keluarga Osborn mengirim saya ke kediaman Sidious untuk membantu melatih para pembudidaya mereka. Saya di sini hari ini juga karena saya menerima perintah untuk menangkap anggota keluarga Goldstein. Hanya itu yang saya ketahui." Suara mendesing, suara tajam membelah udara. Kali ini, pecahan itu menembus bidang obat mujarab pemuda itu. Dengan ladang ramuannya hancur, dia memuntahkan seteguk darah, dan vitalitasnya layu sampai titik kritis. "Pak, saya sudah tidak berdaya. Aku mohon padamu, tolong ampuni aku." Mengetahui dengan baik bahwa kemungkinan dia menang melawan Jonathan terlalu rendah, pemuda itu tidak melakukan perlawanan apapun. Sebaliknya, dia berjuang untuk merangkak dan mulai mengemis dengan putus asa. Jonathan menatap pemuda di tanah dengan acuh tak acuh. Pecahan yang menusuk perut bagian bawah pemuda itu meninggalkan luka dalam selebar sekitar 2 jari, dan pada saat itu, berdarah tak terkendali. Seandainya itu makhluk biasa, dia sudah lama kehilangan kemampuan untuk bergerak setelah mengalami cedera yang begitu parah. Meskipun demikian, pemuda itu tampaknya tidak dalam kondisi serius selain sedikit gangguan mobilitasnya. "Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Sofia?" Kerutan terbentuk di antara alis Jonathan. "Aku benar-benar tidak tahu apa-apa." Berlutut di tanah, pemuda itu terdengar sangat bersungguh-sungguh. "Saya dari keluarga cabang keluarga Osborn yang diabaikan selama beberapa generasi. Saya bahkan tidak tahu di mana keluarga utama sebenarnya berada, apalagi urusan keluarga mereka. Bagi keturunan darah langsung mereka, orang-orang seperti saya hanyalah bidak mereka. Saya tidak berbeda dengan orang luar. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu katakan, aku memohon. Dari Anda, anggap aku bukan apa-apa dan lepaskan aku." Saat itu, semburan darah merah menyembur keluar, pecahan keramik mengiris leher pemuda itu. Dengan tepat. Namun, Jonathan tampak tidak terpengaruh, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sepele saat dia berbalik untuk melihat anggota keluarga Goldstein. Keluarga Goldstein, dipimpin oleh Tommy, semuanya melepaskan diri dari tali dan berjuang untuk berdiri pada saat itu. Namun, tatapan yang mereka lemparkan ke arah Jonathan jauh dari sopan dan ramah. Dalam keluarga Goldstein, Loretta awalnya berada di kursi otoritas, dengan Tommy dan yang lainnya dari senioritas yang sama memegang kendali atas masalah tersebut. Tetapi setelah Jonathan membuat keributan di Yellowview di lain waktu, dia menempatkan Sofia untuk mengambil alih kemudi sementara anggota keluarga Goldstein lainnya keluar. Maka tidak heran mengapa orang-orang itu memusuhi Jonathan. "Jonathan, itu anggota keluarga Osborn. Anda telah menyebabkan masalah besar bagi keluarga Goldstein." Tommy menatap Jonathan dan berkata dengan ketakutan. "Menyebabkan masalah?" Jonathan menembaknya dengan tatapan dingin. "Tommy, apakah menurutmu mereka menculikmu untuk bersenang-senang?" Kakakmu, semua warna memudar dari wajah Tommy. "Jonathan,
Jika kamu tidak bersikeras untuk melakukan sesuatu dengan caramu sendiri, keluarga Goldstein akan tetap menjadi keluarga terkemuka di Yellowview. Kami juga tidak akan berada dalam kondisi seperti itu hari ini. Tapi Anda telah menyinggung keluarga bergengsi sekarang. Keluarga Goldstein tidak bisa lagi mengamankan pijakan kami di Yellowview. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengikuti rentetan pertanyaan Tommy, seberkas cahaya tajam melintas di udara sebelum berhenti di depannya. Tommy, apa menurutmu aku tidak punya nyali untuk membunuhmu? Niat membunuh mengisi tatapan dan nada suara Jonathan. Bibi Sofia telah dibawa pergi, namun tidak ada dari kalian yang menunjukkan perhatian sama sekali. Dan sekarang kau membentakku karena kau khawatir situasinya tidak akan menguntungkan kepentinganmu sendiri. Apakah ini yang Anda sebut keluarga terkemuka? Kalian tidak hanya dingin dan tidak berperasaan tetapi juga diselimuti keserakahan. Kalian sejujurnya jauh lebih buruk daripada binatang buas. Tidak diketahui apakah itu karena pecahan keramik yang beterbangan itu terlalu menakutkan atau karena kata-kata Jonathan telah mengenai kepala, tetapi anggota keluarga Goldstein langsung terdiam. Melihat pemandangan itu, Jonathan dengan dingin mencemooh dan berjalan menuju pintu keluar. Ingat ini, Goldstein Group tidak akan lagi berhubungan denganmu setelah kalian keluar. Dari situasi ini, aku akan membunuh siapa saja yang berani menyentuh apapun selain Manor ini. Sementara itu, di kediaman Sidious, Quinten sedang mengemasi barang-barangnya di ruang tamu. Sebenarnya, karena putus asa, keluarga Sidious melibatkan diri dalam dendam antara keluarga Osborne dan keluarga Goldstein kali ini. 2 tahun lalu, keluarga Sidious masih merupakan keluarga biasa tanpa nama, dan Quinten hanyalah pegawai administrasi biasa di Departemen Perhubungan. Direktur Departemen Perhubungan saat itu adalah orang yang jujur dan santun. Keluarga Osborne menginginkan direktur untuk campur tangan dan mengontrol perkembangan 4 keluarga terkemuka, namun dia menolak. Mengetahui bahwa direkturnya adalah seseorang yang tidak tergerak oleh paksaan atau bujukan, keluarga Osborne membunuhnya tepat di depan mata Quinten. Keesokan harinya, Quinten yang menyaksikan sendiri seluruh kejadian tersebut, mengambil alih posisi direktur dan resmi menjadi pemegang kekuasaan di kantor urusan pemerintahan. Saat itulah keluarga Sidious mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Namun, ada harga yang harus dibayar mereka menjadi bawahan keluarga Osborne. Quinten akhirnya sadar bahwa bekerja sama dengan keluarga Osborne sama saja dengan bermain api. Dengan yayasan keluarga Sidious, mereka berisiko dihancurkan kapan saja. Entah bagaimana, Quinten punya firasat bahwa kejatuhan keluarga Sidious akan datang dalam waktu dekat. Itu sebabnya dia harus memikirkan cara untuk keluar dari Yellowview dan bahkan Chanaea. Dengan itu, Quinten mengepak barang-barang pentingnya, uang tunai, pakaian, dan paspor, untuk beberapa nama. Namun demikian, saat dia siap untuk pergi, sebuah suara acuh tak acuh terdengar di belakangnya. "Tan, Sidious, apakah kamu mungkin menuju ke suatu tempat? Kamu sepertinya sedang terburu-buru."